Audio Jungle. Audio Jungle. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada yang baru saja telah menyampaikan daripada ilmunya Al-Habib Ali bin Husin bin Syekh Abu Bakar, mata anallah bituli hayati syarifah, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah apa yang telah disampaikan di hari ini pembawa hidayah di dalam hidup kita sehingga kita menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Al-Habib Husin bin Ahmad As-Saggaf, wabil khusus Al-Sayyid Ibrahim bin Al-Habib Bahar bin Smaid. InsyaAllah mudah-mudahan para guru-guru kita di hari ini kita duduk bersama zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaAllah mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dianggap sebagai hamba atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diharamkan wajah kita, mata kita untuk memandang datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mobil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberikan keistiqamahan di hadapan Allah. InsyaAllah lelahnya terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhir ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu rabbi zidna ilma warzuqna walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقدحم يا رب يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا ربي بيل ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك أرجح على الإيمان يا رب Alhamdulillah Rabbil Alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang Alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah berkahnya di malam ini Allah izinkan kita dengan menjaga keimanan ini sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar di malam ini dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir kecuali ucapan alhamdulillah. Selain tanda syukur yang keluar dari lisan ini tidak ada lagi yang lebih pantas melainkan alhamdulillah Allah masih jaga kita, dituntun kita dengan diberikan hidayah duduk di dalam majlis ilmu yang dimana di dalam ini disebut nama Allah dan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janji daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan seseorang keluar dari majlis yang dimana di dalamnya disebut nama Allah dan nama Nabi, maka sesungguhnya orang tersebut dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Jika diambil nyawanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sekarang kita hadir acara apa ini? Bulan maulidnya udah lewat apa belum? Tapi alhamdulillah untuk wilayah Bekasi khususnya nih, untuk wilayah Bekasi
orang nikahan baca maulid, betul? Sunatan baca maulid, ulang tahun baca maulid, pindah rumah baca maulid, lamaran baca maulid, lahiran baca maulid. Tapi tahaddutan binikmah, alhamdulillah Kiai, sampai detik ini saya belum pernah diundang acara maulid perceraian. Saat perceraian nggak pernah ada maulid. Mudah-mudahan yang bikin maulid acara perceraian insya Allah didapetin jodoh yang baik. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kata orang Betawi mah gimana aja mah enak aja kalau udah baca maulid, betul? Tapi ingat, orang yang namanya baca maulid pikiran sama hatinya kasih dong buat Allah sama nabinya. Ini contoh buat pemain-pemain hadrah. Kalian mukulnya ini kalau dengan dzauq, dengan hati, maka salawat yang dipanjatkan ini akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di akhir ini sekarang kalau orang mukul hadrah pikirannya kemana, tangan kemana. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini dapat jodohnya pemain hadrah. Tapi jangan main-main, salah dikit bisa tangan melayang. Saya belum mau bahas dulu acara maulid, saya belum mau bahas. Neng tidur loh. Neng, yang belum dapat jodoh banyak gak? Mudah-mudahan pulang dari tempat ini jodohnya dipertemuin sama Allah. Neng, kalau ada laki yang bilang neng matre, jangan marah ya, nggak boleh marah ya. Perempuan itu takdirnya matre, matanya ijo, nggak bisa ngelihat duit, mau terima mau enggak bodoh amat. Sekalian mau tanya, neng matre apa enggak? Bapak nggak percaya kalau perempuan matre? Nggak percaya? Saya tanya sama neng, saya punya duit 100.000 sama 1 juta, pilih yang mana? Belum tentu dikasih, milihnya 1 juta. Padahal saya cuma bilang saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Itu namanya cewek mat. Neng kalau dibilang matre mah bangga neng. Orang cantik kan butuh modal, betul kan? Jadi pertahanin kematriannya. Jadi kalau ada laki bilang neng matre, emang dasar lu nya aja yang kere. Saya lagi bingung anak muda sekarang Kiai, mau ngelamar orang tapi duit tak aya, kerja enggak. Kadang suka orang, bib doain dong bib biar saya ketemu jodohnya. Ketemu jodoh, saya tanya kerja apa enggak? Enggak. Lu nganggur? Iya. Anak muda, lu kaya, lu kerja, dapat duit, jajarin di perut, perempuan mana pasti bakal ngikut. Kalau lu nyekere, sampai kapan juga nggak bakalan mau ada perempuan sama lu. Nah tiap hari, apalagi yang pacaran, modal 5.000 tiap hari makannya cilok. Saya ngomong buat yang muda dulu dah Pak dah, kalau orang tua nggak perlu dinasehatin, orang bentar lagi mati, ngapain lagi dinasehatin kan? Kenapa? Karena orang tua udah paling banyak dapat hidayah, orang tua udah pasti dapat rahmat. Kenapa? Hidupnya tiap hari ke masjid, subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, maghrib di, isya di. Coba kita lihat, mana anak muda ada yang dari subuh sampai isya ada di masjid? Gak ada. Lu mall segitu gede, metropolitan, hayo. Jalan ke atas gunung paling tinggi, hayo. Masjid samping rumah kagak pernah datang. Tentu juga sholat Jumat juga di luar dulu. Rokok belum habis, belum masuk, tunggu komat. Saya cuma mau bilang sama DKM masjid, kalau ada anak muda yang hidupnya nggak pernah ke masjid, tolong kalau mati jangan pernah disolatin di masjid. Gelindingin aja, gelindingin. Kalau bisa anyutin. Saya mau ngomong masalah ini, emang betul anak muda sekarang mah udah pada kelewatan. Sama perempuan baiknya setengah mati, sama orang tua kurang ajar. Yang ngomong betul lu PA
nasihatin lu bilang betul betul. Tapi alhamdulillah anak muda di sini mas sadar, alhamdulillah Kiai. Tapi belum dapat hidayah. Tahu kapan dapat hidayahnya? Dengerin nih, anak muda, lu mau bergaya apapun terserah lu. Lu ngerasa umur lu 1000 tahun boleh silahkan, tapi ingat mati nggak nunggu lu umur 1000. Lu yang masih kecil mati, yang muda, yang tua, lah apalagi yang di dalam kandungan mati. Semua makhluk ini yang masuk ini, semua yang hadir, semua pasti jaminan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Apa amalan kita saat kita nanti di yaumil qiyamah dihadapin sama Allah? Udah nggak musim anak muda Bekasi ciu ya. Lu jangan ikut-ikutan sama orang bule PA. Orang bule makan minum seloki, makanannya indah-indah, spaghetti, burger, pizza. Lalu apa? Orang bule begitu minum sekali tenggak 300.000. Lu udah beli patungan rame yang minum, baru minum 3 teguk celeng. Melihat teman jalan bareng berantem bareng dia juga, kesandung dikit nyosor ke got. Orang Bekasi mah kagak ada yang pantas-pantas. Kalau orang bule begitu minum pipinya ngeping. Lu udah hitam, mana hidung pesek, betis bebeng, hidup lagi. Orang bule mah pantas-pantas aja, terserah dia. Dia minum 1 loki angetnya sebadan. Lu matahari bentet lu minum. Nah kalau kenger mabok wajar, betul kan? Lagi orang bule begitu mabok muntah keluar panjang-panjang, dilihat spaghetti kan enak dilihatnya. Habis makan spaghetti, nah lu keluar panjang-panjang bihun. Orang bule makan enak begitu muntah keluar kenyal-kenyal. Habis makan burger lu jengkol. Orang bule minum banyak muntah, pegang dilihat buah lengket keju. Lu kerupuk. Udah dah nggak ada yang pantas, sudah anak muda udah sekarang dah. Ya Allah, ini anak muda, mudah-mudahan saya cuma minta sama Allah keluar dari tempat ini anak muda menjadi anak-anak yang saleh. Semua yang hadir dalam tempat ini menjadi orang yang saleh-saleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang membawa cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Saya mau nasihatin juga anak muda, hidup itu kalau katanya orang Bekasi mah life is choice. Arti lu? Sama gue juga enggak. Yang namanya hidup itu pilihan. Lu mau buruk, lu mau baik, semua ada jalannya. Kenapa? Karena hidup ini manusia Allah kasih 2 arah, ada kanan ada. Makanya gue bingung kalau kuda kok jalannya L. Kuda pernah lurus? Cuman di kuda doang catur L. Kuda hidupnya diatur. Mana ada kuda hidup diatur? Nih coba kita lihat, hidup itu pilihan. Lu mau kemana aja udah pasti ujungnya mati. Gapainya mau surga mau neraka tergantung dari diri kita. Mau surga ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu mau masuk neraka ikutin orang-orang barat. Ini sekarang lagi rame orang Yahudi lagi kedatangan siapa? Hah? Lu kenal aja, lu ikutin dia emang. Ini tanda-tanda akhir kiamat. Kiamat buat dia, kita mah kagak. Nah orang habaib Bekasi banyak banget. Alhamdulillah ahlul baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri. Ahlul baitnya Nabi masih ada di Bekasi, masih alhamdulillah. Alhamdulillah Bekasi sampai gini hari Allah jauhin bala, Allah jauhin daripada azab.
insya. Coba kita lihat, coba kalau anak mudanya subuh rame di masjid, musolah rame anak-anak muda, la ilaha illallah, kan enak. Ini tanda Islamnya bakal maju. Makanya sampai gini hari Islam banyak tapi nggak manfaat. Jangan sampai daripada yang dikatakan oleh Nabi, nanti di akhir zaman Islam banyak, orang yang ngaku dirinya beriman banyak tapi ibaratnya buih yang ada di lautan, terombang-ambing, terhitiup ke kanan dia ke kanan, terhitiup dia ke kiri. Makanya lu jangan punya artis-artis K-pop. JJ lu gemerin, bonge lu cintain. Gue yakin Instagramnya lu pada ngefollow, kok Instagram gue enggak? TikToknya JJ diikutin, TikTok gue enggak pernah. Emang lu belum tahu TikTok gua? Lah lu nggak tahu emang Habib yang lagi viral? Habis gue gedek dari kemarin, orang pada bilang begini, Habib TikTok. Gue jawabin, bodo amat. Lu punya TikTok? Punya. Lu ngapain? Lu lihat orang yang joget-joget. Gue kadang juga sih. Lah lewat bagaimana? Lewat. Begitu lewat saya tahan. Dilihat dosa, gak dilihat mubazir. Ini perempuan-perempuan yang pakai jilbab nih. Hoi, hoi, bu, lu masih pada pakai TikTok bu? Lu emak-emak ya Allah punya TikTok. Laki dibikinin kopi kagak? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk surga? Mimpi. Maaf Kiai, Ustadz, saya mau ngasih tahu, Pak, lu dibikinin kopi nggak? Nggak dibikinin kopi nggak? Tuker tambah Pak, tuker tambah. Bu, perempuan masuk surga mah paling gampang, walaupun neraka tempat perempuan. Nggak terima lu? Nah emang begitu Nabi yang ngomong, di neraka paling banyak laki perempuan. Perempuan. Mau tahu neraka kayak gimana bu? Mau tahu nggak? Kamu nanya. Ini lagi musim banget deh kamu nanya ya. Kayaknya dulu-dulu kalau kita ngomong kamu nanya nggak ada yang pernah tepokin gue tangan, nggak pernah. Masya Allah, gue kagak pernah ngeliat tuh orang yang ngomong kamu nanya, gue belum pernah lihat orangnya bagaimana. Tapi subhanallah bu, ibu mau masuk surga betulan mau bikinin kopi campur goyangan bu. Tangannya lo bikin kopi bagaimana ngaduk kalau kagak goyang? Lu liatin aja muter, emang tuh air kagak. Pakai cinta, pakai sayang, itu caranya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cintanya manusia kadang kan suka ngawur ya, betul nggak? Ngakunya cinta padahal lagi ngegombal, apalagi anak muda ya. Neng, kalau dikasih bunga sama laki-laki jangan mau terima neng. Perempuan sekarang baru dikasih bunga setangkai aja makasih ya elah, gue tampol nih. Perempuan sekarang murah pak. Maafin bapak yang punya anak perempuan, perhatiin baik-baik. Kalau dia lebih banyak di dalam kamar, periksa handphonenya. Ada saya punya tetangga perempuan, anak satu-satunya perempuan, la ilaha illallah, sampai jadi dokter pak, hidup nggak pernah keluar rumah kecuali kuliah. Loh, begitu kawin bunting duluan. Lah saya tanya, ini kok bisa? Kapan? Saat orang tuanya kerja, lakinya dipanggil ke dalam rumah. Pak,
saya nggak suudzon, tapi bapak tanggung jawab dunia akhirat. Seorang laki-laki, seorang ayah dipanggil oleh Allah untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan arahan kepada putri dan putranya sebanyak 6 kali, Pak. Kita dipanggil sama Allah untuk mendidik anak-anak kita. Bapak enak sholat di masjid, ibu enak majlis taklim, anak buka jilbab, 4 laki-laki akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan anak tersebut. Ini buat yang perempuan, yang laki lu mau botak seserah lu. Ini buat yang perempuan. Satu, Pak, yang perempuan bukan hanya anak perempuan, istri juga, Pak. Yang namanya perempuan, yang namanya istri, tolong nih hari ibu semua pada rapet banget jilbabnya. Besok nyapu teras rumah pakai kerudungan, PA. Pakai kerudungannya. Bib, gerah. Emang begitu caranya, mau gerah, mau panasnya di dunia apa panas di akhirat? Kalau mau panasnya di dunia, keringat ibu juga saat dia ngejaga satu kehormatan, pahala gede, sorga jaminannya adem ntar di akhirat. Udah tahu sorga udah? Sama gue juga. Ada satu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu anak muda yang hidupnya dari kecil miskin, gak punya apa-apa, ibadah. Ada orang yang hidupnya dari kecil sampai mati kaya raya, senang hidupnya. Saat ini orang yang miskin, yang menderita, tatkala dia masuk ke dalam satu yang dikatakan di akhirat, dimasukkan jarinya ke dalam surganya Allah, ujung jari masuk ke dalam surganya Allah. Ditanya, pernahkah kau menderita di dunia? Wallahi aku lupa dengan penderitaan aku di dunia, karena nikmatnya surga di dalamnya. Ada orang yang hidupnya senang dari kecil sampai gede, tapi dia bukan orang yang ahli ibadah, dimasukkan satu jarinya sedikit aja masuk ke dalam neraka, maka ditanya, apakah kau pernah senang di dunia? Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan kesenangan jika tahu azabnya neraka saat ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup kita sama-sama tujuannya sorga. Setiap yang kita mau depan kita di akhirat, kita minta selamat dunia, selamat akhirat. Makanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ikut merayakan Maulid. Daripada kalam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jika kalian ingin mencari tempat taubat yang taubat kalian akan diterima oleh Allah, maka hadirlah ke dalam majlis Maulid. InsyaAllah keluar dari tempat ini taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, senang nggak hadir acara begini? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Lu ditanya senang, gembira, apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Yang pertama, insya Allah selesai acara kebuli, Bib. Yang kedua, ada berkatnya sih, Bib. Saya mau tanya, kalau datangnya kita gembira, kita senang, yang di rumah kita ingat apa lupa? Utang karena karena kalau sesuatunya senang dan gembira itu terjadi karena Allah dan Rasul, nggak kebayang kita pahalanya kayak apa Allah kasih buat kita. Hadir ke sini saya husnudzon, bapak ibu datang ke sini semata cuma mencari ridha Allah, yang kedua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada kabar gembira, orang yang datang ke tempat ini apabila dia mati lagi jalan belum sampai, atau dia pulang setelah acara majlis disebut nama Allah dan Nabi, dia taklim, dia dengerin, maka saat dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dianggap dia tidak akan pernah mendapatkan hisab di hadapan Allah, masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Allahumma. Ini kita pulang, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita. Pulang apa kagak? Tadi gua udah kasih kabar itu. Pulang apa kagak? Pulang, Bib.
tapi ke Surabaya dulu. Lu mau kemana aja malaikat maut Pak, Bu, 20 menit sekali malaikat maut mandangin muka kita. Nih kita duduk di sini dari jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Sekarang jam? Udah malam ya. Tutup doa ya. Udah malam. Lu nggak lapar lu? Gue lapar. Gak kebayang dari jam 8 sampai jam 11 ibu bapak duduk sini malaikat maut sampai ngeliat, ya Allah masih di sini aja. Lagi diharapin maksiat, saat kemaksiatan itu datang dicabut nyawanya sama Allah, kan sia-sia. Tapi alhamdulillah ini hari 20 menit sekali malaikat tanya lagi, ya Allah Juki cabut jangan. Kita dulu belum. Ya Allah Anto udah boleh dicabut atau belum? Mau dicabut sekarang bentar. Sekarang lah. Udah nikah belum? Mumpung belum nikah. Semuanya ditanya sama Allah. Coba tatkala kita dalam keadaan maksiat, mati kita dalam keadaan suul khatimah, pertanggungjawaban kita lebih berat di hadapan Allah. Dari salah satu karangan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, jika ada satu orang hidupnya satu kali maksiat tapi bukan karena sengaja, enggak sengaja, hidupnya satu kali berbuat maksiat tidak sengaja, lalu dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima sama Allah. Tatkala beliau dapat panggilan dari Allah, ya ibadi, wahai hambaku, dipanggil betul-betul, datang ke hadapan Allah. Yang ditanya saat dia lalai, saat dia bermaksiat, dikatakan, wahai hambaku, aku berikan ruh, aku titipkan kepadamu, mengapa engkau membawa ruhmu untuk bermaksiat kepadaku? Dijawab oleh hamba Allah tersebut, wahai Rabbi, aku bermaksiat lalu aku taubat kepadamu dan engkau terima taubatku ya Allah, sehingga aku tidak berbuat lagi maksiat di hadapanmu. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, ya aku telah mengampunimu, aku terima taubatmu, maka dari itu aku tutup engkau dengan hijab, aibmu tidak akan pernah terlihat oleh penghuni pada mahsyar saat ini. Aibnya ditutup. Pertanyaan kedua, wahai hambaku, mengapa aku berikan engkau waktu namun engkau gunakan waktu tersebut untuk bermaksiat kepadaku? Gak bisa jawab hamba Allah ini. Ditanya lagi yang ketiga, wahai hambaku, apa yang kau lakukan saat di pikiranmu engkau bermaksiat kepadaku? Satu, buat dosa, bermaksiat bukan karena sengaja. Pertanyaannya bertubi-tubi dari Allah, gimana nasib kita nanti di yaumil qiyamah? Dosa yang sengaja, lalai kita sengaja, jutaan kali Allah pertanyakan pertanyaan tersebut kepada kita. Satu dosa jutaan kali. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari aib kita dunia sampai ke akhirat, amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu datang acara maulid kayak begini, yang pertama ngarep ridho, yang kedua dapat syafaat, yang ketiga Allah ampunin segala dosa kita. Tadi kita baca salawat gak? Baca salawat. Barang siapa yang membaca salawat, dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba kepada Nabi itu berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar atau ampunan atau taubat. Yang ketiga, jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu berupa rahmah atau kasih sayang. Jadi mau nggak mau keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, taubat kita diterima sama Allah. Yang ketiga, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Coba mau lihat tempat mana lagi yang paling nikmat. Nabi baiknya sama kita ini bukan main. Nabinya udah nggak ada, tapi selalu ada di dalam hati sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW.
cintanya manusia pasti ada batasan, cuman sampai di ujung di liang lahat, gak akan lebih dari cintanya tersebut. Saya mau tanya, bapak cinta sama ibu pak? Cinta sama ibu nggak? Oh kalian bilang nggak, gue nggak ngerti dah. Bu, ibu cinta sama bapak? Cinta bib, kalau duit nambah. Cintanya manusia ada batasan. Allahumma, contoh pak, contoh, maaf saya nggak nyumpahin, ibu mati. Kalau amin pak, ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Ya ogah pi, mendingan gue cari yang mudaan umurnya agak panjangan. Ibu juga begitu, kalau bapak mati ibu mau nemenin di liang lahat? Ogah pi, mendingan gue hitungin warisan. Betul nggak? Karena cintanya manusia sunnah hanya batasan, batasannya cuma sampai liang lahat. Tapi subhanallah, cintanya Nabi kepada umat nggak terbatas sampai yaumil kiamah. Cintanya dan hatinya dibawa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid ini bukan didasari tidak dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kabar gembira ini kepada umatmu. Coba kita lihat, ternyata lahirnya Nabi yang gembira siapa? Saat Nabi dilahirkan ke dunia yang gembira siapa? Umat. Emang lu hadir acara waktu pas lahirannya? Umat aja lu mah. Ada yang bilang sama saya, Bib, jangan suka puter-puter ayat. Tuh ayat yang itu tadi Habib baca, itu ayatnya berupa rahmat, anugerah rahmat, nggak ada hubungannya dengan Nabi. Loh, baca ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau penebar, pemberi kasih sayang untuk seluruh alam. Berarti kasih sayangnya Allah siapa? Kasih sayang Allah siapa? Nabi Yuna Muhammad. Tuh, coba kita lihat, kurang sayang apa coba Nabi? Disayangin oleh Allah dan sayangnya dikasih buat umat. La ilaha illallah. Kadang juga ada yang nanya, Bib, bikin maulid kan acaranya cuman buang-buang duit. Saya mau tanya sama panitia, lu buang duit emang? Buang duit enggak Bib? Nyari duit iya. Saya mau tanya sama jamaah yang ada di sini, ngerasa buang duit nggak bikin acara begini? Tenda bayar nggak? Panggung? Sound system? Semuanya bayar. Nggak ngerasa buang duit? Ini mau dijawab pakai dalil apa mau pakai hawa nafsu? Hah? Kalau gue bilang sih orang Bekasi biasanya pakai hawa nafsu lebih asik nih. Yang ngadain maulid gua, yang capek, yang gerah, yang kelaparan, yang keringetan, ngapa lu yang repot? Betul? Sekarang kita bikin acara maulid kayak gini, satu, meluapkan kegembiraan sebagai umat menyambut bulan dan di mana bulan tersebut dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya sama salah satu alim ulama besar, wahai guruku, malam yang lebih baik di antara dua malam mana yang lebih baik, malam Lailatul Qadar atau malam Maulid? Gurunya ngomong dengan bersumpah, beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi. Tuh, coba kita lihat, yang namanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bu. Kok lebih bagus malam Maulud? Apa jawaban guru tersebut? Wallahi tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan Allah ciptakan Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat di salah satu doa yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad. Hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari yang dimana setiap doa setiap hamba dijadikannya hari idnya orang-orang mukmin, hari rayanya orang-orang mukmin. 1 minggu sekali kita dikasih hari raya hari Jumat. Orang yang berbuat baik di hari Jumat Allah ganjarnya lipatan ganda. Siapa yang bicara? Nabi Muhammad. Semua yang bicara Nabi, yang kasih tahu Nabi. Kenapa? Karena tahu amal ibadah setiap umat nanti di yaumil kiamah pasti gak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Lihat amaliyah kita. Saya mau tanya, ibadah kita sama gak sama ibadahnya Nabi? Ada yang bilang, udahlah gak usah bikin acara maulid. Mau ngapain sih bikin acara-acara maulid? Orang Nabi Muhammad sama manusia kayak kita. Saya mau tanya, kita sama Nabi sama apa enggak? Kalau Nabi manusia, betul kita manusia, ada di dalam Al-Quran, betul nggak? Nabi bukan malaikat, Nabi bukan Tuhan, tapi Nabi seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang rasul utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia. Betul manusianya, betul Nabi manusia, kita tapi semuanya serba beda. Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa jam? 24? 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat dibagi-bagi. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, silaturahmi. Dan itu 1 jam masih dihitung nilainya ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para alim ulama, 24 jamnya Nabi semua dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Betul apa enggak? Mau sama kita sama Nabi? Bib, enggak Bib, saya alhamdulillah Bib, saya sholat, saya ibadah, khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Coba tunjuk tangan orang yang sholatnya khusyuk. Coba mau lihat hidungnya kayak gimana. Lihat Sayyidina Umar, itu cintanya betul-betul dengan Nabi, imannya dibawa. Mati saat dalam keadaan dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali mati dalam keadaan dibunuh saat apa? Salat. Selesai sholat baca doa baru nanya, ini kapan nyampe ini pedang? Kita jangankan pedang, nyamuk datang gigit garuknya repot setengah mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bib, saya nahan. Yang kedua, saya mau tanya lagi, kan kita di dalam sholat udah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah nyerahin belum sama Allah? Sedangkan di situ kita janji, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah dilaksanain apa belum? Dah, gimana mau dilaksanain? Begitu Al-Fatihah, kompor belum dimatiin kita ingat, kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Betul? Kira-kira sholat yang begini khusyuk apa enggak? Orang yang sholat yang enggak khusyuk, sholatnya diterima apa enggak? Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Mulai tanda tanya di dalam hati. Tapi wallahi saya hakul yakin sholat kita selama ini semua diterima oleh Allah. Hakul yakin, saya yakin betul-betul, karena sholat kita yang namanya sholat wajib terdapat ditempel oleh sunnah Nabi Muhammad. Tuh lihat, Nabi baiknya kurang apa sama kita? Nggak kebayang kalau sholat kita cuma rukun doang, nggak ada yang diterima sholat kita. Tapi alhamdulillah sholat wajibnya ditempel sama sunnah Nabi. Makanya umat tuh diingetin, yang namanya sunnah Nabi itu nyelamatin kita dunia dan akhir. Bib, Nabi mau ngapain terlalu disanjung-sanjung? Emang Nabi Tuhan? Kita menyanjung Nabi bukan berarti Nabi ini Tuhan.
Banyak yang ngaku nabi, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Saya mah nggak masalah, lu mau ngaku nabi, lu mau ngaku malaikat Jibril, lu mau ngaku malaikat maut, terserah lu. Yang saya bingungin kalau lu ngaku nabi, sholawatnya bagaimana? Coba lihat Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Gagah gitu, gagah, namanya keren. Begitu disebut namanya, sentak iman kita naik. Ini ada yang ngaku namanya Tugimin. Sholawatnya bagaimana itu? Sallu ala. Jadi kiai aja namanya nggak angker. Maaf yang namanya Tugimin, maafin betul-betul. Kadang kan begitu manusia. Ada yang ngaku lagi, dulu saya lagi ke Polda, saya lagi ngejenguk, saya ke Polda, saya lagi ngejenguk imam besar, lagi kumpul rame-rame. Tahu-tahu saya ditegur, Kiki, mau lihat malaikat ke Jamban nggak? Malaikat ke Jamban tuh, ya Eden. Lagi bawa ember sama gayung, malaikat Jibril berak. Ini dunia benar-benar macam-macam. Malaikat sekarang pakai anduk, untuk sayap semuanya ditaruh, disewain kali. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah tetapin iman Islam kita, amin ya rabbal. Ini kan macam-macam. Coba lihat, Nabi banyak berkah apa enggak? Kita duduk di sini ada berkah apa enggak? Yang pertama ada keberkahan di dalamnya, silaturahmi. Ada silaturahmi di dalamnya. Saya cuma mau bilangin buat orang-orang di luar sana yang nggak mau datang acara maulid, nggak apa-apa, tapi mulutnya diem. Yang nggak suka tahlil, nggak apa-apa, nggak masuk neraka juga kok. Yang namanya orang ikut tahlil, takziah, datang. Takziah itu sunnah nggak? Sunnah, dapat pahala. Kalau ada kue, kalau ada berkat, nggak dimakan nggak apa-apa, berkatnya ambil. Paham? Begitu sampai di luar, berkatnya lu nggak makan nggak apa-apa, sedekahin ke orang, pahala nggak? Coba kalau otaknya manusia nyari amal baik, semua itu pasti nggak akan ada yang diburuk-burukin. Ya sekarang saya cuma bilang, saya bilang sama teman-teman saya yang nggak suka maulid, yang nggak suka tahlil, saya bilang sama mereka, maaf, saya ngomong saat itu di acaranya salah satu ormas lah, salah satu organisasi, di mana organisasi tersebut yang agak jauh dari tahlil, agak jauh dari maulid. Saya bilang, saat saya lagi tablik akbar saat itu, saya bilang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia ini ibaratnya perahu, lautan. Dunia ini lautan, Islam itu perahu. Kita saat di lautan butuh perahu apa enggak? Kalau kita nggak tahu daratan, kita ada di perahu, selamat apa enggak? Yang naik perahu bebas, mau orang botak, mau orang gondrong, mau badan gendut, mau gembrot, mau kurus, boleh nggak naik? Ini perahu saat didudukin sama manusia bisa maju bisa mundur, tergantung punya dayung apa enggak. Betul? Nah yang namanya dayung itu macam-macam, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong. Betul? Itu namanya dayung. Yang namanya semua itu macam-macam, ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Irsyad, ada yang Salafi, ada yang ini. Itu semuanya dayung. Saat semuanya ada di dalam perahu, kira-kira ini dayung, kalau semuanya serentak ke depan, perahunya cepat apa enggak? Kalau serentak mundur, mundurnya cepat atau lambat? Cepat. Yang jadi masalah, kalau yang sebelah kiri, bagian kiri yang dayungnya macam-macam, maunya maju, yang sebelah kanan maunya, kira-kira nampil nggak tuh perahu? Muter nggak kelar-kelar. Makanya sesama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tujuan. Jangan pernah menghina orang-orang lain. Biarkan kami mengadakan maulid,
dengan kalian tidak merayakan maulid, cukup dengan mendoakan kami agar kami menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi semata bukan karena hawa nafsu kami, karena kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Maka dari itu kami memuliakan, kami mengagungkan bukan semata karena ingin tersohor, karena ingin terkenal, melainkan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Ini caranya kita. Jangan disalahin, orang bikin ini salah, orang bikin itu salah. Ada lagi yang bilang ada berkah, ada banyak berkahnya Nabi. Contoh keberkahan Nabi ada dalam satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala Nabi SAW ada di dalam rumah saat itu, Imam Bukhari lapar berat, lagi kumpul dengan ahlu suffah. Ahlu suffah saat itu 80-100 orang. Ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Semuanya dalam keadaan lapar. Imam Bukhari sebagai pemimpin ahlu suffah, ketuanya. Nah saat itu Imam Bukhari melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Dia datang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, saya mau tanya tentang ayat ini yang diturunkan oleh Allah. Apa maksudnya? Ditafsirin nama Sayyidina Umar panjang kali lebar. Imam Bukhari mengatakan apa dalam hatinya? Ya Allah, panjang bener. Karena setiap santri kalau nanya sama sahabat Nabi, dijawabnya udah makan apa belum. Ini begitu ditanya ayatnya apa, dijawabnya panjang kali lebar. Udahannya ditanya terakhir, ada lagi yang mau ditanyain. Pertanyaannya tidak seberapa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Lalu dikatakan, oh udah cukup, saya mengerti. Dia lihat dari jauh lagi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dilihat Sayyidina Abu Bakar, lagi di saat itu dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya tentang hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang ini. Dijelasin lagi sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Ini lapar makin menjadi-jadi. Ya Allah, mana panjang benar lagi jawabannya. Terakhirnya yang ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Bukhari, ada lagi yang ditanyain? Oh, enggak, udah cukup, enggak perlu lagi. Dia lihat Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, enggak mau nanya apa-apa lagi. Saya mau tanya ada makanan apa enggak. Kalau ditanya tentang hadis, tentang ayat, dijawabnya lebih panjang. Kalau sahabatnya aja begitu panjang, gimana nabinya? Ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan oleh halus suffah? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, ada satu mangkuk susu, baru aja dikasih susu kambing. Coba bawa ke sini. Dibawa sama Siti Aisyah, dikasih kepada Rasulullah SAW. Begitu dikasih, wahai Bukhari, ada berapa orang? Banyak ya Rasulullah. Berapa orang? Kurang lebih 80-100 orang. Suruh mereka kemari, engkau ketuanya, panggil mereka. Dipikir Imam Bukhari yang dikasih pertama, dikumpulin semuanya, ternyata yang dikasih ahlu suffah dulu. Semuanya dikasih tuh sampai mereka kenyang. Dalam hati Imam Bukhari, ya kehabisan gue, nggak dapet gue. Selesai semuanya minum, udah kenyang, diambil Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah. Ya Aisyah minum. Ya udah, kalau udah sampai Siti Aisyah nggak keluar lagi di susu. Sampai ke tangan Rasulullah, Rasulullah minum di depan Imam Bukhari. Ya udah di tangannya, balik lagi. Ya udah selesai, ini terakhir udah nih. Subhanallah, begitu diberikan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari terima. Dilihat oleh Imam Bukhari, wallahi di dalam hadis tersebut dikatakan, tidak aku melihat satu tetes berkurangnya air susu kambing tersebut setelah diminum banyaknya orang. Berarti tangan Nabi berkah apa enggak? Berkah apa enggak? Satu mangkuk diminum ratusan orang, enggak habis-habis. Sampai Imam Bukhari begitu dikasih minum, kenyang ya Rasulullah, lagi kenyang ya Rasulullah, udah lagi, diminum lagi, sampai duduk Imam Bukhari ditanya, minum lagi? Enggak ya Rasulullah, susu aja udah nggak muat. Berkah nggak tangan Nabi? Itu keberkahan yang nyata.
Habib, ada yang menyatakan lagi, Habib, kita pernah dengar kisahnya saat seseorang hadamah, pembantunya Nabi yang meminum air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak ngomong kotor, ini memang ada dalilnya, ini ada haditsnya, dan ini ada surah nabawiyahnya. Dan ini dikatakan Ummu Yusuf, saat dimana Ummu Yusuf kerja dengan Nabi, saat Rasulullah SAW pipis pagi hari, saat dimana pipis malam, Rasulullah kalau pipis ditaruh di bejana di bawah tempat tidur. Saat taruh di bawah tempat tidur, besok pagi Nabi buang. Satu pagi Nabi belum mau buang, dipegang, ditaruh, Nabi ngajar, selesai ngajar mau dibuang, bejananya udah nggak ada. Ditanya, Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf, dikasih ke Nabi. Ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Enggak. Ternyata pipis Nabi pun membawa keberkahan. Hadirin, dikatakan oleh Nabi, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi berkah, jadi obat. Lu mau samain Nabi sama kita? Lu mau nyamain Nabi sama kita? Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu bilang tadi cinta sama bapak, betul? Pernah minum pipis bapak? Amit amit Habib. Yang kedua, lu mau nyamain lagi Nabi sama kita? Nabi waktu tidur setengah jam 20 menit sebelum duhur. Nabi kalau tidur madhabnya kiblat. Hadirin, madhab kiblat, tangannya jadi bantal. Saat itu bajunya terangkat. Begitu baju keangkat, dia lihat tetesannya, karena saat itu Arab panasnya luar biasa. Tetes demi tetes keluar, diambil botol sama saudara Nabi. Botolnya diisi dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Nabi bangun, ditanya, wahai saudaraku, ini apaan? Keringat ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu udah apok, baunya setengah mati, lu masih mau samain ini sama Nabi? Yang ketiga, Nabi manusia, betul, Nabi manusia. Karena kita diajarin saat kita buang kotoran ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, betul? Saat kita pipis ada sunnah caranya. Saat kita buang air besar ada sunnah caranya. Kenapa? Karena Nabi Nabi juga buang kotoran, tapi kotoran Nabi nggak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak manusia, dan tidak boleh terlihat apapun. Saat Nabi buang air besar, bumi terbuka, kotoran jadi makan bumi. Itu kotoran Nabi. Nah, lu siapa yang makan? Lele aja ngelepet. Ya beda kita sama Nabi, jangan disamain. Udah apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam surah Nabawiyah, dari setiap para alim ulama yang menyatakan bahwa Nabi banyak keberkahannya, yakin, percaya, insya Allah itu yang akan membawa diri kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena kita masih dititipin iman. Sekarang saya mau tanya, sudah paham tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mulia apa enggak? Agung apa enggak? Nabi Muhammad lahir 4 bidadari dari surga diturunin untuk menjadi bidannya Nabi. Nah lu, Bu, ibu waktu lahir di mana? Bersin. Kali ada orang Bekasi lagi lahiran, bersin dulu. Bidan, dukun, dokter, ada yang disambut sama bidadari ibu? Gak ada. Lihat
lihat Nabi bidadari, 4 bidadari diturunin buat jadi apa? Bidannya Nabi Muhammad SAW. Khusus Nabinya, dokternya pun khusus. Ternyata perayaan maulid, hiasan-hiasan seperti ini bukan kita yang mengikuti para ulama-ulama dahulu. Ternyata semua para alim ulama, para tokoh-tokoh terdahulu, para tabi'in mengikuti bagaimana Allah yang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW.